Pada hari pertama magang, mahasiswa MBKM diajak untuk berkeliling kantor BPSIP dan diperkenalkan langsung dengan beberapa sarana dan prasarana yang ada di kantor tersebut. Selain itu, pembimbing lapangan juga memberikan informasi terkait berbagai aktivitas yang dilakukan oleh kantor BPSIP beserta tujuannya. Setelah melakukan pengenalan lokasi magang, mahasiswa MBKM diarahkan untuk melakukan observasi lapangan guna mempermudah penyusunan program kerja berikutnya. Adapun pembekalan selanjutnya yang diberikan oleh dosen pembimbing lapangan ialah pemberian materi dasar terkait perancangan percobaan. Langkah pertama yang dilakukan dalam kegiatan ini ialah melakukan pengolahan lahan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan daerah perakaran yang baik. Langkah kedua adalah melakukan proses penyemaian dengan tujuan untuk memberikan pertumbuhan secara maksimal, tentunya dengan unsur hara yang komplit dan media tanam yang mendukung, sehingga dapat meminimalisir resiko terjadinya tanaman tidak tumbuh. Selama proses penyemaian berlangsung, perawatan sangat diperlukan. Langkah ketiga ialah pemasangan label tiap perlakuan pada bedengan. Hal ini tentunya akan lebih memudahkan peneliti maupun pelaku usaha tani dalam membedakan perlakuan yang ada pada tiap unit percobaan. Langkah keempat adalah kegiatan pindah tanam. Nah, proses pindah tanam ini merupakan proses lanjutan dari penyemaian. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat adaptasi tanaman terhadap lingkungan, sehingga pertumbuhan tanaman tidak terhambat dan dapat menghasilkan bagian vegetatif yang lebih baik. Kegiatan kelima ialah pengambilan sampel tanah dan pengujian kadar hara tanah dengan menggunakan PUTK. Hal ini untuk diketahui berapa sih takaran pupuk organik dan NPK majemuk yang diperlukan oleh tanah. Nah, setelah diketahui takaran yang tepat, pupuk yang telah disediakan kemudian diaplikasikan. Setelah pupuk diaplikasikan, tidak lupa juga melakukan penyaingan gulma. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengelola pertumbuhan gulma sehingga tercipta suatu keseimbangan lingkungan tertentu antara gulma dan tanaman. Penyiraman tanaman secara berkala dan pemberian pestisida nabati juga termasuk hal utama. Langkah keenam ialah kegiatan pengukuran tanaman terong ungu yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data yang akurat dari kondisi tanaman tersebut. Nah, mulai dari data tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, panjang daun, luas daun, dan jumlah cabang pada daun. Langkah ketujuh atau langkah terakhir ialah proses panen tanaman terong ungu. Tujuan dari kegiatan pemanenan adalah untuk mengambil dan mengumpulkan hasil produk pertanian untuk dilakukan penanganan pasca panen sebelum dilakukannya pemasaran ke beberapa tempat. Hal ini karena panen merupakan pemetikan hasil budidaya sebagai kegiatan akhir dari siklus budidaya yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti gunting ataupun pisau pemotong. Setelah proses pemanenan dilakukan, langkah yang paling terakhir adalah proses pemasaran. Adapun susunan kegiatan penanganan pasca panen produk hortikultura dimulai dengan adanya pemberian materi dasar oleh dosen pendamping lapangan dan dilanjutkan dengan pencarian literatur yang dijadikan sebagai acuan karena setiap jenis tanaman tentunya memiliki cara maupun teknik yang berbeda dalam hal penanganan pasca panen terkhusus pada proses penyimpanan dan cara pengemasan yang tepat. Kegiatan selanjutnya adalah mengimplementasikan teori yang telah didapatkan pada praktikum fisiologi dan penanganan pasca panen. Pada praktikum ini terdapat dua produk yang akan menjadi objek pengamatan, yakni tanaman terong ungu dan seledri. Untuk pemberian perlakuannya sendiri terdapat dua teknik, yaitu pengemasan dan tanpa pengemasan. Sedangkan tempat penyimpanannya sendiri terdiri dari suhu ruang dan suhu dingin. Setelah kegiatan praktikum telah dilakukan, selanjutnya adalah menyimpan produk hortikultura tersebut pada tempat yang telah ditentukan selama 9 hari. Setiap 2 hari sekali, dilakukan pengamatan terhadap mutu fisik maupun visual pada produk percobaan. Hasil terbaik yang diperoleh ialah terdapat pada perlakuan yang diberi kemasan dan berada di suhu dingin. Hasil ini dibuktikan dengan adanya penampakan warna dan juga tekstur terong yang masih ungu.
dan agak layu tapi masih berada di tingkatan yang normal. Sedangkan pada Slabri, daunnya yang tetap berwarna hijau dengan tekstur yang agak layu. Tahapan terakhir adalah membuat laporan berdasarkan hasil pengamatan yang telah didapatkan. Pembuatan bokasi kotoran kambing merupakan salah satu kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh mahasiswa magang MBKM. Bokasi yang telah dibuat disimpan selama kurang lebih 21 hari sampai dengan 1 bulan dan dilakukan pengadukan setiap 2 minggu sekali. Setelah bokasi difermentasi selama 1 bulan, maka selanjutnya bokasi tersebut dilakukan pengayakan serta pengemasan dan dilanjutkan dengan pelabelan. Di mana bahan-bahan bokasi ini terdiri dari kotoran kambing sebanyak 127 kg, dedak 23 kg, dan larutan M4 sebanyak 40 ml yang sudah dilarutkan ke dalam air. Setelah semua bahan ditimbang, maka selanjutnya kotoran kambing dan dedak dicampurkan keseluruhan dan disiram menggunakan larutan EM4, kemudian diaduk hingga merata dan ditutup menggunakan terpal. Setelah semua tahap selesai, maka bokasi siap untuk dipasarkan. Kegiatan kunjungan ini bertujuan untuk lebih mengetahui dan memahami aktivitas yang ada di kantor karantina pertanian Kendari. Di kantor ini, kami diberikan sosialisasi singkat dan beberapa materi terkait informasi dari tugas maupun peran dari kantor karantina pertanian Kendari. Adapun informasi yang diperoleh dari kegiatan tersebut ialah kami diberikan suatu gambaran tentang sistem kerja kantor karantina pertanian Kendari dalam mengurusi keluar masuknya komoditas pertanian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi kesehatan dan juga mutu kualitas yang dimiliki oleh komoditas tersebut. Dengan demikian, komoditas yang telah dianggap aman baik dari segi kesehatan yang bebas dari OPT dan penyakit maupun mutu kualitasnya, maka akan dikeluarkan sertifikat izin edar sehingga komoditas yang telah memiliki surat perizinan dalam bentuk sertifikat dapat diperbolehkan untuk dilakukan pengiriman lanjut ke lokasi tujuan.